Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan Ibu. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Romasta Saragi. Ibu adalah guru bahasa Indonesia kalian. Sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang kalian lihat? Ya, benar, itu adalah gambar kupu-kupu. Setiap harinya kita sering melihat kupu-kupu, dan tanpa kita sadari, kita sudah mengobservasinya. Apa itu observasi? Observasi itu berarti mengamati ataupun pengamatan. Materi kita kali ini yaitu membahas tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi itu merupakan berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan ataupun observasi. Yang artinya di sini bahwa teks laporan hasil observasi itu berisikan tentang penjelasan secara umum dari apa yang telah kita amati. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus mengandung fakta. Teks laporan hasil observasi itu harus benar-benar terjadi ataupun yang merupakan kenyataan. Itulah yang dimaksud dengan fakta. Kemudian yang kedua, bersifat objektif. Artinya bahwa teks laporan hasil observasi itu harus benar-benar dari yang kita amati. Itu adalah objektif. Kemudian yang berikutnya, ditulis lengkap dan menyeluruh. Kemudian, tidak memasukkan aspek menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. Kenapa? Karena tadi dikatakan sudah mengandung fakta, sudah juga bersifat objektif. Kemudian yang berikutnya, disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Logis maksudnya masuk akal. Kemudian, yang berikutnya yang kita bahas adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, yang ketiga ini, ini merupakan deskripsi manfaat. Dan yang berikutnya simpulan, boleh ada, boleh tidak. Kita bahas secara persatu. Struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum ataupun definisi umum. Nah, pernyataan umum ini merupakan definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Biasanya berisi tentang informasi secara umum, yaitu bisa menyangkut nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan. Di sini sudah Ibu buat satu contoh, yaitu teks laporan hasil observasi yang berjudul tentang tanaman nanas. Nah, di sini sudah dibuat. Tanaman nanas berasal dari benua Amerika, berarti pas tadi. Di sini sudah dijelaskan bahwa definisi umum itu berisikan asal-usul. Kemudian struktur yang kedua. Yang kedua itu adalah deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat memuat gambaran manfaat dari objek yang dialami. Nah, inilah yang merupakan deskripsi manfaatnya. Di sini dijelaskan bahwa nanas memiliki banyak manfaat. Nah, tadi kan sudah dikatakan struktur yang berikutnya itu adalah deskripsi manfaat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah deskripsi bagian. Nah, berarti yang berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Nah, kalau misalnya teks laporan hasil observasi ini membahas tentang hewan, berarti pada deskripsi bagian ini membahas tentang ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau dia membahas tentang tumbuhan, berarti yang dibahas di sini adalah ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Nah, di sini sudah Ibu buat contohnya. Ini adalah deskripsi bagian. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu menggunakan kata benda.
Tentu kalian sudah memahami apa itu kata benda. Contohnya misalnya meja, kursi. Nah, itu contoh dari kata benda. Kemudian, yang berikutnya, menggunakan berbagai istilah atau kata umum digunakan pada satu bidang tertentu. Misalnya, garpu tala dan destilasi. Ini merupakan istilah. Kemudian, berikutnya menggunakan kalimat simplex. Nah, bisa dibaca kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Nah, ini dia contohnya. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tadi dikatakan menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Ini dia. Tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian berikutnya, menggunakan kalimat kompleks. Nah, kalau kalimat kompleks ini terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Nah, ini dia contohnya. Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Ini dia. Dua keadaan, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, kemudian berikutnya kata penghubung atau konjungsi. Nah, ini sudah tentu sering kalian dengar. Kata penghubung itu adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat. Contoh kata penghubung dan, atau, tetapi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian menggunakan sinonim. Sinonim itu sama dengan persamaan kata. Nah, di sini contohnya misalnya kata ciri sama memiliki makna yang sama dengan tanda. Kemudian kata benar memiliki makna yang sama dengan betul. Kemudian menggunakan antonim, yaitu kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan. Nah, sering kita katakan antonim ini merupakan lawan kata. Misalnya kata siang, lawan katanya adalah malam. Kemudian kata pulang, lawan katanya adalah pergi. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.